Baik Sobat Muslim, masih bersama saya Zidni Adam dan juga Ustadz Bani Hashim. Nah, tadi Ustadz udah cerita nih, Rasul ini berdoa nih supaya memasukkan antara dua Umar. Umar bin Khattab atau Umar Abu Jahal ya Ustadz ya. Bin Hisham. Nah, yang jadi pertanyaan saya nih Ustadz nih, apakah Rasul tuh sebelumnya pernah ketemu Ustadz sebelum dia berdoa itu sama Umar bin Khattab Ustadz? Jadi Sobat Syariat Muslim dimanapun berada, kelahiran Umar itu lebih belakangan dibanding Rasulullah SAW. Jadi 13 tahun setelah tahun gajah itu barulah lahir Umar. Jadi selisih usia 13 tahun. Jadi lebih tua Rasulullah 13 tahun dibandingkan Umar bin Khattab. Jadi kalau teman main ibaratnya beda dong gitu. Ini senior nih di bawah. Itu satu. Yang kedua, hobi. Jadi Umar bin Khattab itu beliau adalah seorang pengembala. Terus suka minum minuman keras itu, khomer, jadi kebiasaan, sama menyembah berhala. Rasulullah SAW nggak suka itu. Jadi maka Rasul dengan Umar itu memang beda circle. Jadi nggak akrab dari kecil dulu, nggak temanan, nggak dekat gitu. Tapi hampir satu Mekah kenal dengan Rasulullah dan satu Mekah kenal dengan Umar. Karena Rasul dari kecil terkenal adalah anak yang jujur, yang nggak pernah neko-neko, nggak pernah minum minuman keras, nggak pernah mabok, nggak menembak perempuan, nggak yang gitu-begitu tuh, itu melekat di Rasulullah. Umar ini adalah saking dalam tanda kutip nakal lah ya. Pokoknya kalau ada apa-apa Umar pasti. Ini Umar nih. Jadi dia terkenal gitu. Jadi meskipun mereka jarang ketemu nih, tapi secara syuhrah, keterkenalan, ketenaran, dulunya sama-sama tenar terkenal. Jadi Rasul kenal Umar meskipun belum ketemu langsung. Umar pun kenal Rasul, kenal Muhammad ya dari kecil itu. Meskipun kalau berteman main langsung belum pernah gitu. Nah, Rasul SAW belum ketemu maksudnya nggak duduk bareng, jarang ngobrol-ngobrol gitu, tapi tahu karakter orang ini sepertinya seperti ini. Ini seperti ini seperti ini. Beliau tahu gitu. Maka beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham ini dijadikan sebagai penguat agama Islam itu. Nah, karena Nabi yang berdoa, lama-lama Rasul melihat nih, sepertinya Umar itu kesal dengan umat Islam, tapi kesalnya karena tadi itu, dampak. Bukan kesal karena personal, bukan kesal karena ideologi. Karena Umar dia sebenarnya nggak punya kepentingan apa-apa gitu. Jadi kalaupun Nabi Muhammad jadi pemimpin orang hebat, Umar tidak merasa tersaingi, tidak merasa terganggu gitu. Berbeda dengan Abu Jahal. Abu Jahal dia seorang pemimpin. Dia seorang yang dihormati, dia didengar suaranya. Jadi kalau ada yang naik, dia pasti tergeser dong gitu. Sehingga dia merasa terganggu kepentingannya gitu. Maka lama-lama doanya menyusut nih. Menjadi fokus, ya Allah khusus Umar masukkan dia ke dalam Islam. Gitu. Akhirnya dipilih satu. Kesini ini kayaknya lebih pas Umar nih dibandingkan Amr ibn Hisham atau Abu Jahal. Maka kemudian Allah menanamkan hidayah itu. Nah awal mulanya atau asal muasal hidayah itu, jadi Umar itu marah, kesal. Pokoknya setiap ada orang ketahuan masuk Islam, dia pasti hukum, dia pasti perangi, dia pasti tindas dan fisiknya besar, orang semua takut kabur gitu. Sampai di tahun ke-6 Hijriah kalau tidak salah, tahun ke-5 atau tahun ke-6 Hijriah, umat Islam itu jumlahnya sekitar 153 orang. Tapi ditindas ya, disiksa, ditangkap, dicambuk, dihukum segala macam. Sampai kata Rasulullah kepada para sahabat, ya sudah ini kayaknya di Mekah semakin lama semakin terpojokkan kita. Kalian silakan yang mau hijrah ke Habasyah, Ethiopia waktu itu. Di sana ada seorang raja yang insya Allah kalau kita datang ke sana minta perlindungan pasti dilindungi. Berangkatlah ada sekitar 83 sahabat. Berarti kan 153 orang 83, sisa 70 doang nih di Mekah. Nah dari 83 ini mereka nggak bareng-bareng tuh. Jadi pencar gitu, berapa orang berangkat nanti nunggu di sana. Jadi janjian mereka nunggu di sana gitu. Mekah dulu itu, jadi dari sampai sekarang ya, ini kota Mekah, ada sebelah barat dan sebelah timur. Ini ada dua gunung besar. Satu namanya As-Suwaida, yang satu lagi namanya Jabal Abu Kubais, gunung besar. Nah, di samping utara dan selatannya ini itu ada benteng. Jadi dibuat, ya nggak benteng besar sih ya, tapi maksudnya benteng yang dijaga oleh orang-orang Mekah. Nah, itu mereka itu setelah Nabi Muhammad dan umat Islam semakin banyak itu, mereka pokoknya ketat. Jangan sampai ada umat Islam yang kabur, jangan sampai ada orang-orang luar yang datang belajar Islam. Jadi kalau ketahuan, ditangkap. Mau kemana kamu? Mau ketemu Muhammad, diusir. Kalau nggak mau diusir, disiksa, ditangkap. Sampai sedemikian. Akhirnya sahabat yang 83 orang ini tadi ngumpet-ngumpet dia. Mau pergi ada yang malam, ada yang sekian. Nanti kumpul di sana ya, di satu titik lah gitu. Nah ketika itu ada seorang wanita. Ummu Abdillah bilangnya. Namanya Allah alam saya nggak hafal namanya. Anaknya namanya Abdullah.
Ibunya berarti Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Ini berdua dia janjian sama anaknya. Dia mau ikut hijrah tuh ke Habasyah. Orang-orang udah nunggu di sana. Jadi udah 81 orang, tinggal berdua nih, ibu sama anaknya. Begitu dia mau keluar, pintu tertutup, banyak orang-orang pada jaga. Di malam itu yang jaga diantaranya adalah Umar. Umar bawa pedang jagain. Siapa yang mau kabur nih? Siapa yang mau kabur nih? Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia naik ke gunung. Naik ke gunung Jabal Abu Qubais. Begitu turun, di depan udah Umar nungguin. Mau kemana lo? Bahasa kita Ya Allah, ketahuan nih Ustaz. Ketahuan. Mau kemana? Nah, pas dekat kelihatan. Rupanya ini adalah Ummu Abdillah. Beliau itu sebenarnya dengan Umar bin Khattab masih satu kabilah. Jadi sama-sama keturunan bin Adi itu. Jadi masih apa ya? Mungkin sepupuan atau apa masih satu inilah saudaraan gitu. Tanya, kamu ngapain naik ke gunung itu? Apa kata Ummu Abdillah? Saya justru bertanya-tanya, kalian kenapa dengan kami? Kami nggak pernah mengganggu kalian. Kami tidak pernah memusuhi kalian. Kami cuma bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Kalian musuhi kami. Kalian perangi kami. Kalian siksa kami. Kami nggak boleh keluar. Orang dari luar nggak boleh masuk ke dalam kami. Kami nggak bisa mendapatkan apa-apa. Sekarang kami mau pergi. Nggak boleh juga. Kalian tutup pintu sana sini. Kami nggak bisa kabur. Terpaksa saya harus naik gunung. Kalian mikir Umar. Oke, jadi kamu mau kemana? Saya mau pergi. Ya sudah. Kalau begitu, mudah-mudahan kau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kau selamat. Umar tuh doain. Itu ngomong kayak ngomong gitu. Padahal belum masuk muslim. Belum Islam. Ya Allah. Maka pergilah. Itu ketar-ketir udah kan Umar lagi kan. Ketar-ketir tuh Ummu Abdillah sama anaknya berdua. Tapi karena kata Umar, ya sudah silakan kau pergi, mudah-mudahan Allah menjaga kalian. Pergi, ketemulah dengan rombongan di sana, 81 orang yang mau siap-siap hijrah ke Habasyah. Ummu Abdillah, ada lagi yang mau berangkat? Enggak ada. Gimana tadi? Aman? Alhamdulillah aman. Ada yang ngelihat nggak kepergian kalian? Nggak ada kecuali satu. Siapa itu? Umar. Aduh kacau. Habislah kita, habis ini udah. Karena Umar kan kita. Enggak, tapi tadi saya didoain kok sama Umar gitu. Doain gimana? Didoain katanya semoga Allah jaga, Allah selamatkan kalian. Lalu ada yang bilang gini, jangan-jangan Umar nanti masuk Islam tuh. Kata gitu. Kata yang satu. Yang lain nih 81 berarti satu orang ngomong, 80-nya yang lain bilang gini. Kalau Umar bersaksi, bersyahadat masuk Islam, onta juga pasti ikut bersyahadat. Maksudnya nggak mungkin lah, Umar nggak mungkin gitu. Jadi kalau sampai Umar bersyahadat, onta pasti syahadat. Gitu. Kalau onta udah syahadat, baru Umar syahadat. Gitu. Jadi kan maksudnya mustahil gitu. Iya, kayak mustahil gitu. Masya Allah. Saking mereka nggak percaya gitu. Seorang Umar nggak mungkin masuk Islam. Bencinya luar biasa, memusuhinya, ya, memerangi umat Islam sampai sedemikian dahsyat luar biasa. Tapi ya begitulah. Ya, Allah kalau sudah memberikan hidayah, apalagi doanya Rasulullah SAW. Akhirnya malam itu tuh Umar nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur tuh, habis kayak gitu tuh. Mikirin, ini apa sih sebenarnya ajaran di bawah Muhammad ini? Kok bisa ada emak-emak loh? Dia mau kabur sampai naik gunung loh, gunung tinggi. Pengikut Lata, Manat, Uzza, orang-orang Mekah yang nyembah berhala, disuruh berkorban gak ada yang mau. Ya. Sampai kita kasih bayar, kita kasih duit baru dia mau ngerjain. Itu pun nggak benar gitu. Ini kok ada agama nih nggak dikasih uang, nggak dapat keuntungan materi apa-apa, kok mau gitu? Demi mempertahankan keyakinannya, saya sudah berapa kali mencambuk orang, tapi dia tetap kekeh dengan agamanya. Saya sudah menyiksa orang, bahkan ada yang sampai dibunuh. Mereka tetap tidak mau meninggalkan ajaran ini. Ini sebenarnya apa sih ajarannya? Gitu. Ya Allah. Disitulah tanda tanya dia. Iya, dia bertanya-tanya dalam diri ya. Kepikiran gitu. Akhirnya semakin penasaran gitu. Ini Muhammad ini bener-bener ini. Dia menghipnotis orang nih. Mempengaruhi orang. Sampai orang itu udah nggak takut lagi sama siapa-siapa. Orang itu sampai udah nggak mikirin lagi nyawanya, nggak mikirin lagi dirinya. Rela panjat gunung tinggi begitu tuh. Sampai turun kemudian mau kabur. Jauh-jauh meninggalkan kota kelahirannya. Tempat dia hidup makan enak-enak. Pergi ke Habasyah. Ini pasti Muhammad nih kacau nih, bahaya nih katanya. Jadi antara dua tuh, kepo, tapi juga kesel gitu. Keponya, kok bisa orang tertarik ya gitu. Keselnya, kok bisa sih orang jadi tertarik gitu. Kadang kita gitu juga ya. Kalau ada orang, kok banyak sih yang ngefans sama dia gitu. Kita kepo, apa sih triknya, rahasianya gitu. Tapi keselnya, kok jadi banyak sih pengikutnya gitu. Nah itu yang pergolakan batin Umar bin Khattab. Sampai pulang, besok dia nggak bisa tidur. Akhirnya dia mutusin, ini nggak bisa dibiarkan. Dia pakai baju perang. Nah itu terkenal, Umar itu kalau sudah pakai baju perang, berarti ada orang yang mau dibunuh. Oh gitu Ustaz. Jadi kalau udah pakai baju perang, pasti ada orang yang mau dibunuh. Dan Umar itu pantang melepas baju perangnya, kecuali dia yang terbunuh atau orang itu yang mati.
Oh ya Allah, pagi-pagi serem banget. Serem pokoknya. Kalau Umar udah pakai baju perang, kalau dia nggak pakai baju perang marah berarti cuma nonjok doang tuh, mukul gitu, gebuk. Iya. Tapi kalau udah baju perang itu udah nyawa udah mainnya tuh. Oh, nyawa. Dia pakai baju perang, dia bawa pedangnya itu, dia mau berjalan. Di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Ketemulah ada sahabat yang sudah masuk Islam tapi dia merahasiakan ini keislamannya. Jadi maksudnya di depan orang itu dia nggak bilang udah masuk Islam gitu. Karena kalau ketahuan bisa dibunuh kan, bisa dihukum gitu. Mau kemana ya Ibn Khattab gitu. Karena dia tahu Umar nih pasti mau bunuh orang nih gitu. Ditanya, mau kemana kau Ibn Khattab? Aku mau ke tempat Muhammad. Wah udah tahu nih, nanti mau bunuh Nabi Muhammad nih. Takut nih sahabat. Aduh gimana caranya supaya jangan sampai ketemu Rasulullah. Dia bilang, ente ngapain nyari Muhammad? Saya benci karena dia telah merusak tatanan masyarakat Mekah. Jangan cari Muhammad, adekmu tuh urus sendiri. Kenapa? Adekmu sudah masuk ikut ajarannya Muhammad. Yang benar sampai benar. Itu luar biasa tuh. Oh ya Allah, Ustaz kita jeda dulu Ustaz ya. Kira-kira marah enggak ya? Adeknya langsung ya. Baik Sobat Muslim, jangan kemana-mana, tetap di Share It ya. Baik Sobat Muslim, masih bersama saya Zidni Adam dan juga Ustadz Bani Hashim. Nah, tadi adanya Umar udah masuk Muslim nih. Kira-kira apa sih reaksi Umar nih Ustadz? Silakan lanjutkan Ustadz. Jadi begitu dikasih tahu adekmu tuh sudah masuk Islam, marah dia. Selama ini orang lain aja masuk Islam, emosi dia kan. Iya. Ada budaknya Abu Jahal masuk Islam, marah dia. Dia ikut nyambuk, ikut mukul. Padahal bukan budak dia gitu. Saking keselnya, kok ada orang mau ikut ajarannya Muhammad gitu. Kok ada orang rela mau memecah belah masyarakat Mekah yang udah aman, adem, ayam, tentrem, rukun. Ada aja yang memecah belah. Kesel Umar di situ. Iya. Ternyata sekarang adeknya katanya. Nah adeknya itu adalah Fatimah. Perempuan. Oh, perempuan. Fatimah bintul Khattab, perempuan. Suaminya Sa'ad bin Zaid. Ini merupakan salah satu al-mubasysyaruna bil jannah, sahabat yang diinformasikan akan masuk surga. Marahlah Umar, udah pakai baju perang tadi mau ke rumah Rasulullah nggak jadi, mau ke tempat Rasulullah nggak jadi. Dia langsung balik belok ke rumah adeknya, cari. Umar soalnya buk gitu kan. Iya, badan tinggi, gede kan. Dia gamis kan, dulu orang gamis gini kan, kayak begini. Orang buk gitu. Baju perang lagi. Kedengeran. Nah, di dalam itu, di rumah itu Fatimah sama suaminya Sa'ad bin Zaid itu lagi belajar sama Khabbab Ibn al-Arad, ngajarin tentang Al-Quran. Nah, lagi ngaji begitu dong. Ngumpet, ada Umar gitu. Jadi langsung tahu ini abangnya datang nih gitu kan. Iya. Gitu kan. Langsung ngumpet. Langsung Al-Quran itu disembunyikan, disimpan. Khabbab disuruh ngumpet. Ngumpet apa di balik kasur apa pokoknya ada tempat ngumpet lah, suruh ngumpet. Ya, karena kalau ketahuan ada Khabbab di situ bisa dibunuh Khabbab nih. Khabbab bin al-Arad karena udah ketahuan dia udah masuk Islam. Nah, ini masih ngumpet-ngumpet nih. Fatimah dan juga Sa'ad bin Zaid masih sembunyi-sembunyi, belum mengakui lah di depan Umar, masih belum bilang dia Muslim gitu. Datanglah langsung gudo-gudo. Fatimah keluar. Begitu dibuka, ada apa Umar? Mukanya udah merah padam. Kau sudah ikut ajarannya Muhammad? Siapa yang beritahumu? Kau sudah ikut ajaran Muhammad? Nah, dia langsung, iya, aku sudah bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kau mau apa? Langsung ditampar. Pak, ya Allah. Adiknya tuh. Ya emosi. Iya. Luar biasa ya. Tampar, jatuh. Adiknya doang, suaminya juga? Belum, suaminya belum. Jatuh. Nah, terus ada yang disembunyikan tuh Al-Quran itu. Jadi dulu kan Al-Quran itu belum kayak sekarang ya. Jadi ada lembaran-lembaran. Kadang cuman di kayak kulit kambing atau kulit unta. Ada tulisan Al-Quran gitu. Kadang di pelepah ada Quran. Nah itu ada lembaran kayak begitu. Di situ ada surat Toha itu. Pegangin sama adiknya. Pas jatuh itu lepas jatuh. Terus apa itu? Nah, itu keajaran Muhammad. Iya, kau nggak boleh memegang. Kau boleh. Nah, terus dia tetap ngotot mau ambil. Nah, akhirnya dilarang, dicegahlah sama Sa'ad bin Zaid. Nggak boleh Umar, nggak boleh Umar. Digaplok lagi, jatuh lagi. Suaminya, dua-duanya jatuh. Disitulah kemudian Umar merasa ini apa namanya tersentuh. Kok saya sampai begini gitu? Saya berpikir Muhammadlah yang merusak tatanan masyarakat. Muhammadlah yang menyakiti orang-orang di Mekah. Tapi kok justru saya, adik saya sendiri saya tampar. Adik ipar saya sendiri saya pukul katanya. Oh, pada saat itu dia dia langsung tek di sini kena gitu. Oh. Jadi sebenarnya yang jahat ini Muhammad apa saya nih gitu. Oh ya Allah. Langsung tek dia gitu. Selama ini adik saya baik-baik aja, maksudnya nggak pernah bikin masalah, nggak pernah bikin ulah gitu. Kenapa saya pukul, saya gampar gitu. Cuma gara-gara dia ikut ajaran Muhammad. Di situ mulai itu pergolakan batinnya semakin
bertanya-tanya gitu. Jadi sebenarnya ini yang bermasalah saya atau Muhammad nih gitu. Iya. Yang bawa problem Muhammad apa saya nih Iya, gitu. benar-benar. Bertanya-tanya dia. Berarti sempat diem tuh ya. Sempat diam. Terus dilihat adiknya menangis, berdarah lagi kan. Iya. Ya biasanya kan begitu, mohon maaf ya. Kalau ada di kita misalnya preman gitu, preman ke orang lain. Tapi kalau ke keluarga biasanya ini banget gitu, ngebela banget gitu ya. Iya, Ini jangan sampai anak gue nih, ini adik gue nih, ini keluarga gue nih. Biasanya proteknya over dia. Betul. Ke keluarga biasanya gitu. Nah Umar selama ini dia yang memprotek keluarganya gitu. Kok hari ini kenapa saya yang mukul adik saya nih? Saya yang menggampar adik saya nih sampai berdarah lagi. Nah, di situ kemudian dia melunak hatinya, terus emosinya yang tadinya meluap-luap merah gitu sudah menunduk. Adikku berikan itu, aku mau lihat apa sih itu. Nggak boleh, pokoknya kau nggak boleh berikan itu. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kata Umar. Ini adalah lembaran suci. Kau najis. Kalau kau ingin menyentuh ini, kau harus mandi. Nah, Ya Allah. kata Umar. Harus begitu. Harus begitu. Luar biasa. Repot juga kalau bahasa gitu. Repot juga cuma megang itu mandi. Tapi justru di situ dia bilang, bener juga nih. Ya, kalau itu suci, berarti yang megang harus suci juga gitu. Akhirnya mau mandi deh. Mandi. Oh, mau mandi? Mau mandi. Mandi, bersih-bersih. Udah selesai di rumah adanya itu, langsung berikan kepadaku. Diberikanlah. Di situ dibaca sama dia. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Toha, tidaklah aku turunkan Al-Quran itu untuk memberatkan engkau. Untuk repotin, untuk bikin susah, enggak. Illa tadhkiratan lima yakhsha. Dia adalah jadi peringatan buat orang yang punya hati yang lembut. Dia peringatan buat orang-orang yang takut. Dia peringatan untuk orang-orang yang ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan. Terus dia baca tuh. Terus sampai ada kisah Nabi Musa dan seterusnya. Nggak berasa tuh. Kena kolbunya menangis. Berlinang air matanya. Ya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Kita udah berapa kali baca Quran ya. Biasa aja baca Toha mana sih gitu. Umar begitu baca langsung dia. Karena selama ini saya sampaikan tadi. Umar tuh nggak mau tahu itu apa sih isi Muhammad dakwahnya, dia nggak mau tahu. Ajarannya Pokoknya yang penting dia nggak ngerti ajarannya. Yang penting ini ada orang mereka deklarasikan sebagai nabi, ya udah ongko-ongko kalau orang tahu ya. Silakan aja gitu. Ini mau silakan aja gitu. Yang penting jangan mengganggu stabilitas, jangan mengganggu ketentraman, ketertiban gitu. Nggak mau tahu dengan ideologinya isinya apa, nggak pernah tahu. Hari itulah dia baru lihat, baru baca Al-Quran itu. Dan Umar itu termasuk tadi saya sampaikan dia adalah ini terdidik ya, bisa baca, bisa nulis. Biasanya orang-orang terdidik itu mereka pandai membuat syair, termasuk Umar bin Khattab. Jadi Umar itu dia penyair, jadi dia sangat pandai, pintar dia membuat gubahan syair. Jadi kalau lagi sambil ngangon onta gitu ya, menggembala unta, ngangon kambing, bersenandung syair. Oh nyanyi. Nyanyi. Jadi, nah itu kalimat-kalimat yang indah itu dia bisa dan biasa. Begitu baca Quran, ini kalimatnya indah banget ini. Nah, jadi orang itu kalau dia ahli sastra, dia baca Quran, dia akan merasakan betapa kuat sastra Al-Quran itu. Betapa hebat ini. Jadi orang nggak mungkin bisa bikin kalimat seindah ini. Karena ahlinya kan. Jadi orang kalau ahli ngerti, dia pasti akan gampang tergugah gitu. Ya, tapi kalau orang nggak ngerti kan nggak cenderung cuek ya. Misalnya kayak orang melihara burung. Ngapain sih burung gitu doang harganya puluhan juta. Buat apaan? Kita nggak ngerti. Kalau yang ngerti, ini bagus banget. Saya mau nih bayar 100 juta juga gitu. Lukisan apa sih? Lukisan cuma pret begitu. Kok mahal bener harganya gitu. Karena nggak ngerti kan. Tapi kalau dia adalah pengamat dan dia ngerti, wah ini nggak sembarangan lukisannya. Ini 500 juta pun saya bayar gitu. Nah sama dengan Al-Quran itu. Al-Quran itu datang sebelum isi ya. Itu adalah gaya bahasa dulu. Gaya bahasa sastra yang begitu indah. Kenapa? Karena turun di masyarakat Arab, masyarakat yang terbiasa menggubah syair. Nah, mereka yang terbiasa bersenandung syair, terbiasa membuat kalimat-kalimat yang indah. Itu udah biasa gitu. Termasuk Umar bin Khattab. Apalagi mohon maaf, syair dengan khomer itu 11-12. Jadi orang kalau sering minum khomer, itu dia akan selalu muncul ide-ide untuk membuat syair-syair. Jadi kalau dia mau buat syair supaya bagus, banyak-banyak minum khomer. Mirip-mirip lah dengan maaf banget ya. Teman-teman yang suka buat lirik-lirik lagu tuh, dia nyari inspirasinya kan dibikin ini dulu kan. Ini dulu lah nge-play gitu ya. Itu mirip-mirip begitu. Jadi Umar bin Khattab begitu. Nah maka begitu beliau baca Quran, membaca rangkaian kalimat kata per kata, itu langsung tersentuh. Ini bukan orang nih. Ini bukan orang yang bikin ini. Ini bukan kata-kata manusia nih. Disitulah beliau langsung tersentuh, langsung menangis. Nangis ya. Merasa iya nih saya yang salah nih. Iya nih saya yang keliru nih.
Iya nih saya nggak benar nih. Oh di situ langsung adiknya itu langsung memeluk kakaknya. Ya Allah, alhamdulillah. Luar biasa tuh. Beberapa menit yang lalu datang mau ngamuk-ngamuk, tiba-tiba hatinya lembut luar biasa. Jadi memang Allah tuh kalau sudah memberikan hidayah ya, dengan caranya itu begitu dahsyat luar biasa. Kita nggak boleh ya, ini ada orang, ini kayaknya dia jahat banget, ini kayaknya mustahil masuk Islam. Tapi kalau Allah sudah sentuh hatinya, maka itu kan pepatahnya, sentuhlah dia di hatinya, maka dia akan jadi milikmu selamanya. Gitu kan ya. Kuat hari ini. Iya. Masya Allah. Sentuh banget. Masya Allah. Jadi di rumah Fatimah itu, Fatimah bintul Khattab, disitulah beliau pertama kali baru melihat isi Al-Quran yang didakwakan oleh Nabi SAW. Maka setelah itu dia bilang, saya baru pertama kali ini membaca dan saya sangat tersentuh. Tolong tunjukkan kepada saya di mana Muhammad. Oh, tetap nyari Muhammad. Ya, Muhammad. Kalau tadi marah-marah nih. Tadi marah-marah. Sekarang dengan hati yang lembut. Maka kata adiknya, untuk apa kau mencari Muhammad? Saya ingin mengikuti ajarannya. Wow, luar biasa tuh kan. Adiknya yang tadinya takut langsung berani. Khobbab bin Arat kan ngumpet tuh. Suruh ngumpet. Begitu dengar Umar nanyain Muhammad tapi dengan suara yang lembut. Berarti udah mau masuk Islam nih. Gitu. Di situ langsung, saya tahu. Oh, keluar dia nih. Keluar dia. Maka kata Khobbab, saya siap mengantarkanmu. Masya Allah. Ya. Maka diantarkan oleh Khobbab ke rumah Al-Arqam, Ibn Al-Arqam. Atau disebut dengan Darul Arqam. Nah itulah prolog bagaimana Umar bin Khattab yang sangat garang, yang awalnya hatinya sangat tertutup, benci sekali kepada Rasulullah dan Islam dan umat Islam atau kaum muslimin, itu tiba-tiba mendapatkan hidayah. Dengan begitu mudah Allah membolakkan hatinya. Beberapa menit yang lalu datang marah-marah mau membunuh orang, tiba-tiba tersentuh dengan Al-Quran, berubah hatinya sangat lembut sekali dan dia menangis membaca Al-Quran. Itulah pentingnya hidayah ya. Dan itulah doa Rasul SAW. Jadi kalau nauzubillah ya, ada keluarga, kerabat, teman, kayaknya susah orangnya, keras, sangar, doain aja mohon kepada Allah. Allah berikan hidayah kepadanya. Gitu. Kita nggak tahu ya Allah bisa ngasih hidayah. Jadi kapan aja tuh. Kita nggak boleh gampang ngejudge orang ya Ustaz ya. Nah itu dah Ustaz. Ya Allah, ini waktunya Ustaz. Sebenarnya pengen habis sudah ya. Habis Ustaz. Ya. Ustaz terima kasih banyak atas waktunya, atas ilmunya Ustaz. Sobat Muslim terima kasih juga yang udah nonton share it. Jangan lupa di share agar menjadikan pahala jariah untuk kita semua ya. Saya Zidni Adam dan juga Ustadz Bani Hashim mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.